Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Warnita, NIM AAB 1170027 kelas A. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi drama teori dan praktik pementasan dari buku Dr. Suroso MPD, yaitu pada bab 9 tentang penyutradaraan. Pada materi penyutradaraan terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama, memahami gaya naskah pertunjukan. Yang kedua, menentukan gaya pertunjukan. Dan yang ketiga, merealisasikan konsep. Baik, saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang pertama, yaitu memahami gaya naskah pertunjukan. Tradisi teater berawal dari Yunani kuno. Akan tetapi apabila kita menjumpainya dengan detail dalam sebuah buku A History of the Theater, menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam festival drama berasal dari teks yang telah berusia 4000 sebelum Masehi di Mesir kuno. Pada tahun 496 sebelum Masehi di Yunani kuno, lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nama penulis itu masih legendaris hingga saat ini. Dia bernama Sophocles. Dialah pengarang tragedi Yunani yang paling terkenal di dunia, sebab beberapa karyanya mampu menjadi pembaharu drama pada zamannya. Ada beberapa gaya naskah dalam teater modern, yaitu yang pertama, gaya naskah realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang, atau latar, dan juga permasalahan yang terjadi bertolak dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Yang kedua, surrealisme adalah sebuah aliran seni yang bertolak dari aspek bawah sadar dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Yang ketiga yaitu absurd, sering dipahami dengan sesuatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Baik, kita masuk pada topik bahasan yang kedua, yaitu menentukan gaya pertunjukan. Imaji adalah kesadaran. Ketika seorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail dan sesuai dengan konsep yang tepat. Pertama kali adalah memahami naskah. Seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Dalam teater modern, kita akan menemui gaya naskah realis, surrealis, dan absurd. Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Hal tersebut merupakan tuntutan dasar sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, gaya pertunjukan realis adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, set yang ada di atas panggung haruslah mampu menghadirkan waktu, latar, set sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Yang kedua, gaya pertunjukan surrealis. Seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung, akan tetapi surrealisme bisa menjadi ekspresi dari kenyataan itu, sehingga make up dan kostum yang dipakai tidak menyerupai keseharian, tetapi justru bisa dihadirkan dengan gaya-gaya karikatural. Yang ketiga, gaya pertunjukan klasik sering kali dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi seperti Oedipus, Antigone, ataupun Romeo dan Juliet. Gaya pemeranan yang digunakan adalah grand style dan dialog dilanturkan seperti layaknya orang berpuisi, sebab tujuan dari pertunjukan ini adalah mengindah-indahkan penampilan baik dari segi visual maupun audio. Yang keempat, gaya pertunjukan musikal adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Kehadiran musik tidak hanya sebagai ilustrasi, akan tetapi musik mempunyai peran yang cukup
penting sebagai pencipta irama, bahkan terkadang dialog-dialog dalam drama musikal disampaikan dengan irama musik atau dilagukan. Baik, kita masuk pada topik bahasan yang terakhir, yaitu merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan dengan mengimplementasikan analisis naskah dan gaya bertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan terstruktur sampai latihan akhir dan pementasan.